Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari sejenak kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada malam hari ini, itu semua karena kasih dan rencanamu Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah gagal Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Bapa. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap daripada kami boleh fokus, tidak terdistract oleh apapun juga, dan kami boleh merenungkan firman-Mu di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau jamah setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Bapa, karena kami putra-putri-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini kita memiliki tema yaitu Sustaining the Proskuneo Lifestyle. Jadi pada ibadah raya hari Minggu kemarin kita benar-benar dibongkar oleh satu kata rohani yang dahsyat. Apa itu? Proskuneo pastinya. Karena tadi saya sudah katakan judul kita atau tema kita pada malam hari ini adalah Sustaining the Proskuneo Lifestyle. Nah, pada minggu kemarin kita belajar dari Obed-Edom bahwa menyembah bukanlah sebuah rutinitas agama, Bapak Ibu Saudara sekalian, melainkan postur meruntuhkan gengsi dan menundukkan ego secara mutlak di bawah kaki sang raja. Nah, here is the real challenge. Sangat mudah untuk menangis dan melakukan proskuneo saat kita berada di gedung gereja di hari Minggu. But what happens on Wednesday? Apa yang terjadi saat kita berhadapan dengan deadline pekerjaan hari ini? Atau saat ada gesekan ego di dalam keluarga? Mengundang hadirat raja adalah satu hal, tetapi mempertahankan gaya hidup penyembahan setiap hari adalah hal yang sama sekali berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, kita mutlak membutuhkan kedisiplinan rohani untuk sustaining the proskuneo lifestyle di tengah keseharian kita. Bagaimana caranya? Mari kita bedah melalui 3 langkah taktis berikut ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah dengan mengkalibrasi ulang atmosfer ruang privat kita. Dikatakan dalam 2 Samuel 6 ayat 11a, berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Nah, ketika tabut perjanjian masuk ke rumah Obed-Edom, tabut itu tidak menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tersebut. Kebalikannya Bapak Ibu yang terjadi. Apa? Seluruh rumah Obed-Edom lah yang harus menyesuaikan diri dengan kekudusan tabut itu. Well, jika di hari Minggu kemarin kita bersepakat mengundang Tuhan masuk ke dalam pribadi kita, dan we must clear the clutter. Kita tidak bisa mempraktikkan proskuneo di roh kita jika kita masih menoleransi tontonan yang kotor atau obrolan gosip di kantor. You cannot host the Holy King in a dirty room. Hari ini evaluasi digital space Anda, layar handphone, history tontonan, atau playlist. Bersihkan segala hal yang mencemari pikiran Anda. Hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pikiran dan hati Anda, singkirkan itu dari kehidupan Anda. Persiapkan atmosfer yang kudus agar sang raja betah bertahta di ruang privat kita. You cannot host the holy presence of the king while holding on to the toxic habit of the world. Yang kedua adalah dengan menundukkan ego dalam keseharian kita. Nah, Roma 12 ayat 1 mengatakan kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kata ibadah yang sejati dalam teks Yunani adalah logikos latreia, ya, ibadah yang
masuk akal atau rasional. Artinya gini, proskuneo, bersujud tunduk, itu diuji justru di lapangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. It is about managing your reactions. Saat ada orang yang mengkritik, saat ada orang yang memprovokasi Anda, apakah Anda membalas dengan amarah atau Anda membalas dengan kasih karunia, grace, dan kerendahan hati? Menelan gengsi demi ketaatan pada firman. That is the real proskuneo. Ketika Anda menghadapi gesekan dengan pasangan atau tekanan dari atasan di kantor, pada hari-hari ini, dalam minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pilih untuk diam sejenak. Telan ego Anda, telan Bapak Ibu, dan respon keadaan tersebut dengan kelembutan kasih Kristus. True proskuneo is not measured by how high you lift your hand in church. It is not about that, but by how low you bow your ego in daily conflict. Sekali lagi saya katakan, true proskuneo is not measured by how high you lift your hand in church, but by how low you bow your ego in daily conflict. Jadi itu adalah yang kedua, yaitu menundukkan ego dalam keputusan harian, dalam keseharian kita. Tadi kita sudah belajar dua hal, yaitu yang pertama adalah dengan mengkalibrasi ulang atmosfer ruang privat kita, hati kita, pikiran kita, apa yang masuk, input apa yang masuk ke dalam kehidupan kita. Itu semua akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana di hati kita. Yang kedua, kali lagi, adalah dengan menundukkan ego dalam keputusan harian. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah apa? Dengan menjaga konsistensi, bukan emosi sesaat. 2 Samuel 6 ayat 11b dikatakan, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Alkitab mencatat durasi 3 bulan lamanya untuk membuktikan bahwa Obed Edom tidak melayani Tuhan hanya saat moodnya sedang bagus aja, atau bukan pada saat dia lagi happy aja. Oh iya, kan terkadang kita seperti itu kan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lagi happy, kita datang ke gereja. Tapi ketika kita lagi hati kita lagi gak happy, kita gak mau datang ke gereja, atau kita gak mau ibadah. Banyak orang Kristen mengalami spiritual high atau luapan emosi di hari Minggu. Tapi pada saat sudah kita menjalani hari kita dari Senin sampai Sabtu, kemudian the fire is gone. Oke, api itu hilang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena penyembahan mereka dibangun di atas emosi sesaat. Well, mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan bahwa gini, keintiman dengan Tuhan bukanlah acara mingguan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah gaya hidup. This is our lifestyle. Apa itu our lifestyle? Keintiman, hubungan intim dengan Tuhan, our intimate relationship with God. Itu semua adalah gaya hidup kita. Consistency is the absolute proof of your love to our God, to our King, to our Jesus. Jadi terapkan hukum 3 bulan Obed Edom. Maksud saya adalah gini, dedikasikan 10 menit setiap pagi atau malam hari, seperti yang sudah saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, secara konsisten, murni untuk duduk tenang, menyembah Tuhan, terlepas dari apapun mood atau perasaan lelah Anda saat itu. Jangan hanya karena waktu mood kita lagi bagus, kita berdoa, kita bersaat teduh, atau kita membaca firman hanya kalau mood kita lagi bagus. Tapi kalau kita pada saat kita lagi capek, pada saat kita lagi kita lagi bad mood, kita nggak melakukan itu semua. Berarti kalau kita tidak melakukan itu semua, apa yang menjadi kesimpulan? Nah, kesimpulannya adalah gini, kalau kita masih melakukan seperti itu, berarti mood kita lebih besar daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Benar nggak? Kenapa? Kita lebih memprioritaskan mood kita daripada apa? Daripada melakukan firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian masih melakukan seperti itu? Kalau ya,
bertobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak, keep it up. Keep it up. Spiritual breakthrough are born from daily uncompromised consistency, not a one-day emotional encounter. Sekali lagi, spiritual breakthrough are born from daily uncompromised consistency, not a one-day emotional encounter. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan gaya hidup proskuneo pada daily life kita? Yang pertama tadi adalah dengan mengkalibrasi ulang atmosfer ruang privat kita, dan yang kedua adalah dengan menundukkan ego dalam keputusan harian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga adalah dengan menjaga konsistensi, bukan emosi sesaat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum devotion ini berakhir dan kita semua kembali bekerja, kembali kepada aktivitas kita masing-masing, let's make a solid commitment. Jangan biarkan api rohani yang sudah menyala di hari Minggu kemarin padam oleh kesibukan hari ini. Hiduplah sebagai warga kerajaan yang berintegritas. Make your life a walking, breathing altar of proskuneo. Jaga kekudusan, tunjukkan kasih. Kalau Anda setia, mengutamakan hadiratnya di tengah rutinitas, maka perkenanan surga akan secara otomatis mengejar kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Have a blessed and victorious week. Tuhan Yesus memampukan kita semua. When your daily lifestyle becomes an unbroken proskuneo, the King will turn your ordinary days into extraordinary testimony. God bless you. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Kau teramat baik Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, itu semua boleh menjadi suatu hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami, sedikit demi sedikit, step by step, langkah demi langkah Tuhan, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dengan mengkalibrasi ulang atmosfer ruang privat kami Tuhan, dengan menundukkan ego dalam keputusan harian kami, dan dengan menjaga konsistensi. Dan kami gak mau Tuhan segala sesuatunya dipengaruhi oleh mood kami saja. Kalau mood kami baik, kami menyembah Tuhan, kami beribadah, kami punya saat teduh. Tapi ketika mood kami gak baik, atau ketika kami lelah Tuhan, kami lebih memilih untuk mengistirahatkan tubuh kami dan tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dari sesuatu hal yang sederhana, dari sesuatu hal yang kecil, kami mau jadikan ini semua habit kami Tuhan. Ini adalah lifestyle kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk menjadikan ini segala sesuatu, untuk menjadikan ini Tuhan, sekali lagi memulainya dari sesuatu hal yang sederhana, sesuatu hal yang kecil, dan itu semua akan menjadi lifestyle kami di kemudian hari. Terima kasih Bapak, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan ini semua, sebab tanpa Tuhan kami gak bisa. Tanpa Tuhan mungkin kami akan mengutamakan diri kami, mood kami, kecapean kami. Tapi bersama dengan Kau kami mampu untuk melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati sepanjang minggu ini, biar segala sesuatu yang kami lakukan dengan kedua tangan kami bersama-sama dengan Tuhan, Kau saja Tuhan yang akan membuatnya berhasil Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau berkarya melalui kehidupan kami. Ini seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.